Bonjour classe, ça va? Je souhaite que vous êtes très bien, comme moi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak Madam dimanapun berada saat ini, Madam berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, kembali lagi bertemu hari ini dalam jadwal pembelajaran bahasa Prancis kelas 12 ya, dalam materi lanjutan kita yang baru. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang tema atau unité baru ya, bab yang baru. Nah, coba semuanya dipersiapkan alat tulisnya dan bukunya. Madam berharap semua anak-anak Madam masih mempunyai semangat dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Prancis kali ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke bab yang ketiga, unité 3, halaman 44. Nah, yaitu mengenai exprimer un objectif. Nah, exprimer un objectif adalah menyatakan atau mengungkapkan satu tujuan. Ya, objektif itu artinya tujuan. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita kali ini adalah agar kita bisa mengungkapkan ya apa tujuan dan keinginan atau sesuatu yang ingin kita kerjakan. Nah, di sini nanti kita akan belajar grammar ya, tata bahasa dalam pembentukan kalimatnya dan kata kerja apa yang biasa kita pergunakan. Oke, silakan disimak. Coba dilihat lagi dulu bukunya yang ada di halaman 46. Ya. 46 bagian yang pertama, interrogation avec pourquoi. Nah, di sini yang pertama sekali kita pelajari adalah membuat kalimat tanya. Kalimat tanya masih ingat ya? Kita kemarin sudah belajar apa-apa saja kata tanya di dalam bahasa Prancis. Mulai dari apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana. Nah, itu semua sudah kita bahas. Dan jika sudah lupa, dibuka lagi catatannya atau dicari lagi di kamus ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi interrogation avec pourquoi. Nah, bagaimana cara menyusun atau membuat pola kalimat tanya pourquoi, mengapa, dengan responnya atau jawabannya dengan kata hubung parce que, ya, parce que artinya karena. Nah, kita buat contohnya, misalnya, pourquoi vous aimez le chocolat? Pourquoi vous aimez le chocolat? Ya, kenapa kamu menyukai coklat? J'aime le chocolat parce que c'est délicieux. Okay. Pourquoi vous aimez le chocolat? J'aime le chocolat parce que c'est délicieux. Saya menyukai coklat karena itu enak atau itu lezat. Nah, bagaimana dia tadi penggunaannya? Nah, setiap kita buat kata tanya pourquoi di depan, bisa kita jawab dengan dua cara. Yang pertama, dengan menuliskan kembali apa itu pertanyaannya tadi, ya. Mengapa kamu suka? Saya suka karena, ya, saya suka coklat karena, dan boleh juga langsung kamu jawab, nggak usah pakai saya suka coklat, langsung aja karena enak, gitu aja, ya. Jadi bisa dengan dua cara menjawabnya. Bisa dengan saya suka coklat, j'aime le chocolat parce que c'est délicieux, atau yang kedua, parce que c'est délicieux. Sama saja ya. Tadi sekilas untuk pertanyaan pourquoi dengan respon atau jawaban parce que. Nah, perhatikan nanti pola kalimatnya ya. Di mana letak kata kerjanya, di mana letak kata bendanya.
Kemudian kita lanjut kepada grammar yang kedua, masih tetap di halaman 46 ya. Di situ ada kata kerja préféré. Préféré artinya lebih suka, prefer kalau dalam bahasa Inggris ya, mirip ya. Terlebih dahulu sebelum menggunakan kata kerja préféré, jangan lupa konjugasi. Préféré konjugasinya adalah kelompok kata kerja yang pertama yang berakhiran er ya, masih ingat ya? Je préfère, tu préfères, il elle préfère, dan sampai il elles préfère ditambah ent. Penggunaan kata kerja préféré bisa kita gunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu préféré plus nom ya. Kata kerja préféré diikuti oleh kata benda. Nah, yang kedua préféré plus infinitif. Kata kerja préféré diikuti oleh kata kerja lagi, tapi bentuknya itu infinitif atau dasar, atau tidak dikonjugasi. Nah, itu dia dua aturan penggunaan kata kerja préféré. Nah, untuk yang pertama, préféré plus nom. Contohnya, coba diperhatikan. Je préfère la gymnastique. Je préfère la gymnastique. Je subject, préfère kata kerja, la gymnastique adalah senam ya, kata bendanya. Nah, kemudian pola atau aturan yang kedua, préféré plus verb infinitif ya. Kata kerja préféré boleh juga diikuti oleh kata kerja yang lain, tapi bentuknya harus infinitif ya. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, je préfère dessiner ya, itu contoh yang ada di buku kita. Coba perhatikan. Saya lebih suka dessiner. Dessiner itu menggambar ya. Saya lebih suka menggambar. Nah, jadi di sini ada dua kata kerja dia. Yang pertama préféré, itu yang harus kamu konjugasi. Dan yang kedua kata kerja menggambar. Tapi kata kerja ini bentuknya infinitif atau tidak perlu dikonjugasi. Nah, jadi itu bisa dengan dua cara ya, atau dengan dua aturan penggunaan kata kerja préféré. Préféré plus nom dengan préféré plus verb infinitif. Baik, kita lanjutkan kepada grammar yang ketiga ya. Coba perhatikan yang ada di halaman 47 ya. Di situ ada penggunaan moi aussi, moi non plus, moi si, moi non. Nah, di sini adalah cara atau metode menjawab ataupun merespon dari pertanyaan ya. Pertanyaan oui atau no yang biasanya. Tapi di sini kita bisa tujukan kepada subjek kamu pertanyaannya. Kamu begini, saya tidak lagi, saya iya. Nah, kalau untuk moi aussi ya, di sini artinya saya juga. Kemudian moi non plus, saya tidak lagi, nggak lagi ya. Moi non plus, saya nggak lagi. Nah, kemudian moi si. Di sini moi si artinya iya untuk pertanyaan yang negatif. Misalnya, kamu tidak suka durian? Jawabannya, aku suka. Nah, kalau dalam bahasa Inggris juga seperti itu ya. Bahasa asing biasanya seperti itu. Menjawabnya nggak kayak kita bahasa Indonesia. Saya suka, nggak seperti itu. Mereka berbeda lagi. Harusnya kan kita jawab dalam bahasa Prancis, oui atau no. Tapi kalau dalam pertanyaan negatif, responnya positif, kita jawab dengan moi si. Saya iya, saya suka. Padahal tadi pertanyaannya negatif ya. Kamu nggak suka? Jawabannya saya suka. Tapi jangan hanya moi oui, tapi moi si. Oke? Nah, yang terakhir moi non. Nah, kalau yang moi non berarti pertanyaannya positif, jawabannya negatif. Non itu artinya tidak. Ya, misalnya, kamu suka durian? Saya tidak suka. Nah, jadi boleh kamu jawab dengan moi non.
Nah, itu dia tadi penggunaannya ya, ada 4 di poin yang ketiga halaman 47. Supaya nanti jangan bingung ya bagaimana cara penggunaannya. Moa osi, moa non plus, moa si dengan moa non. Nah, itu saja untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau yang mau kalian tanyakan, saya persilahkan untuk dikomentari di grup belajar kita atau ditanyakan langsung ke pesan pribadi saya ya. Nah, kemudian untuk penugasan kamu ya, coba perhatikan latihan aktivite 2 lepas 48 ya. Halaman 48 bagian yang kedua. Nah, di sini kamu menjawab pertanyaan pourquoi dengan alasan parce que ya. Tadi kan sudah saya ajari ya dengan 2 cara. Satu bisa kita ulangi pertanyaannya, kemudian berikan alasannya ya. Kemudian yang kedua boleh juga langsung ya, langsung parce que. Kalau yang pertama kan j'aime le chocolat parce que c'est délicieux. Nah, yang keduanya parce que c'est délicieux. Itu dia 2 caranya ya. Demikian materi pembelajaran kita untuk penggunaan grammar, yaitu penggunaan kata tanya pourquoi parce que, kemudian kata kerja préféré plus nom dan plus verb infinitif. Kemudian yang ketiga penggunaan oui, sinon, dan pertanyaan untuk jawaban iya dan tidak di dalam bahasa Perancis ya. Baik itu dari pertanyaan yang negatif maupun dari pertanyaan yang positif. Dan jangan lupa tugasnya sudah saya suruh dikerjakan. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak madam tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semangat belajarnya. Merci beaucoup. Au revoir.